Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Hari ini kita akan melakukan praktikum yaitu tentang gaya listrik statis. Kita akan menggunakan penggaris, rambut, dan potongan kertas kecil untuk melihat bagaimana benda-benda bisa saling tarik-menarik hanya karena muatan listrik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada penggaris plastik, potongan-potongan kertas kecil, kemudian rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, gosok penggaris plastik dengan rambut selama beberapa detik untuk menghasilkan muatan listrik statis. 2. Dekatkan penggaris yang sudah bermuatan ke potongan kertas kecil. 3. Amati bagaimana potongan kertas tertarik dan menempel pada penggaris karena gaya listrik statis. Ketika penggaris digosokkan pada rambut, terjadi perpindahan muatan listrik. Penggaris menjadi bermuatan listrik statis, biasanya bermuatan negatif karena menangkap elektron dari rambut, sedangkan rambut kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Setelah penggaris digosokkan pada rambut dan bermuatan listrik statis, penggaris didekatkan ke potongan kertas kecil dan potongan kertas yang semula netral akan tertarik oleh penggaris yang bermuatan listrik, sehingga potongan kertas kecil akan menempel pada penggaris atau melayang mendekati penggaris. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan listrik pada penggaris dan muatan yang terinduksi pada potongan kertas. Muatan listrik statis pada penggaris menyebabkan potongan kertas menjadi terpolarisasi sehingga muncul gaya tarik-menarik meskipun potongan kertas awalnya netral. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gosokan penggaris pada rambut dapat menghasilkan muatan listrik statis pada penggaris. 2. Penggaris bermuatan listrik statis dapat menarik potongan kertas kecil yang netral karena adanya gaya listrik statis. 3. Gaya listrik statis merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara benda-benda bermuatan listrik. 4. Praktikum ini membuktikan adanya gaya listrik statis dan bagaimana muatan listrik dapat mempengaruhi benda di sekitarnya. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu gaya magnet. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui benda-benda atau bahan-bahan apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet, serta mengidentifikasi ciri-ciri bahan yang bersifat magnetis. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada 2 buah magnet batang. Yang kedua ada beberapa klip kertas. Yang ketiga ada aluminium. Yang keempat ada baja. Yang kelima ada benang. Yang keenam ada plastik. Yang ketujuh ada kertas. Yang kedelapan ada paku. Dan yang terakhir ada baut. Adapun cara kerja pada praktikum gaya magnet yaitu kita ambil magnet batang, kemudian dekatkan pada klip kertas dan klip kertas akan tertarik oleh magnet.
Yang kedua, kita dekatkan atau tempelkan magnet ke aluminium, namun aluminium tersebut tidak dapat tertarik oleh magnet. Yang ketiga, kita dekatkan magnet batang dengan baja dan magnet akan menempel pada baja. Keempat, magnet batang didekatkan pada benang, plastik, dan kertas. Namun, ketiga benda tersebut tidak ada yang tertarik magnet. Yang selanjutnya, magnet didekatkan ke paku dan paku akan menempel ke magnet. Dan yang terakhir ada baut. Jadi magnetnya didekatkan ke baut, maka baut akan tertarik oleh magnet. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan gaya magnet dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan di sekitar kita. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel, dapat dilihat bahwa tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Bahan-bahan seperti klip kertas, baja, paku, dan baut dapat tertarik oleh magnet. Bahan-bahan tersebut umumnya terbuat dari logam, besi, atau campuran logam yang mengandung besi dan disebut dengan bahan ferromagnetik. Sedangkan bahan seperti aluminium, benang, plastik, dan kertas tidak dapat tertarik oleh magnet. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut bukan logam ferromagnetik atau bukan penghantar magnet yang baik. Aluminium walaupun logam tetapi bersifat non-magnetik. Pengamatan ini menunjukkan bahwa magnet hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari besi, baja, atau logam sejenis. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi dan baja. 2. Benda non-logam seperti plastik, kertas, dan benang, serta logam non-magnetik seperti aluminium tidak tertarik oleh magnet. 3. Sifat magnetik suatu bahan tergantung pada komposisi material penyusunnya, terutama pada kandungan logam ferromagnetik. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu gaya gesek. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengamati dan memahami perbedaan gaya gesek yang bekerja pada balok kayu dalam 3 kondisi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada balok kayu dan neraca pegas. Cara kerja pada kegiatan praktikum gaya gesek yaitu yang pertama, letakkan sebuah balok kayu di atas meja. Kemudian kaitkan ujung neraca pegas pada balok seperti yang ada di video. Setelah itu tariklah neraca pegas perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas saat balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa gaya yang diperlukan balok untuk bergerak. Tabel hasil pengamatan gaya gesek dapat dilihat sebagai berikut. Sebelum balok bergerak, gaya yang dibaca adalah 0 Newton karena belum ada gaya luar yang diberikan atau belum cukup untuk mengatasi gaya gesek statis maksimum. Saat balok akan mulai bergerak, diperlukan gaya sebesar 0,2 Newton. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek statis maksimum yang menahan balok agar tidak bergerak adalah 0,2 Newton. Gaya ini harus dilampaui agar balok bisa mulai bergerak. Sesudah balok bergerak, gaya yang dibutuhkan untuk
mempertahankan balok adalah 0,4 Newton. Gaya ini disebut dengan gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik sebesar 0,4 Newton lebih besar dari gaya gesek statis maksimum yaitu 0,2 Newton yang tidak biasa. Biasanya gaya gesek kinetik lebih kecil. Hal ini mungkin terjadi karena permukaan lintasan menjadi lebih kasar setelah balok mulai bergerak atau terjadi peningkatan tekanan antara permukaan saat gerakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yaitu gaya gesek adalah gaya yang bekerja melawan arah gerak suatu benda. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dari keadaan diam atau gaya gesek statis berbeda dengan gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerak benda atau gaya gesek kinetik. Berdasarkan data, gaya gesek kinetik sebesar 0,4 Newton lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statis maksimum yaitu sebesar 0,2 Newton. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan permukaan atau hal lainnya. Dan yang terakhir, praktikum ini menunjukkan bahwa neraca pegas dapat digunakan untuk mengukur besar gaya gesek yang bekerja pada balok atau benda. Kegiatan praktikum yang keempat yaitu gaya pegas. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang karet gelang dan membuktikan adanya hubungan antara gaya dan perubahan panjang dari benda elastis. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada penggaris, ada karet, kemudian beban 20 gram, dan ada statif yang sudah dirangkai. Cara kerja pada kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. 2. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. 3. Tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan. Amati apa yang terjadi. Pada praktikum ini, karet gelang digunakan sebagai model pegas. Awalnya panjang karet adalah 5 cm. Setelah digantung beban 20 gram, panjangnya bertambah menjadi 6 cm. Hal ini menunjukkan bahwa karet mengalami pertambahan panjang sebesar 1 cm akibat gaya berat dari beban. Gaya berat beban 20 gram dapat dihitung dengan rumus gaya sama dengan massa dikali gravitasi sama dengan 0,02 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,2 Newton. Pertambahan panjang ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang terjadi, sesuai dengan hukum Hooke, yaitu selama benda masih dalam batas elastisnya. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu karet gelang bertambah panjang saat diberi beban. Gaya sebesar 0,2 Newton menyebabkan pertambahan panjang 1 cm. Artinya gaya dapat mengubah panjang benda elastis dan ada hubungannya antara besar gaya dengan pertambahan panjang. Kegiatan praktikum yang kelima yaitu gaya berat. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh massa beban terhadap panjang karet gelang akibat gaya berat, serta memahami hubungan antara gaya berat dengan perubahan bentuk benda elastis.
Alat dan bahan pada kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama ada statif. Statifnya sudah dirangkai seperti pada video. Kemudian ada karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran yaitu 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Cara kerja pada kegiatan praktikum gaya berat yaitu yang pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. 2. Ukur panjang karet gelang mula-mula. 3. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang lagi satu. 4. Ukur panjang karet gelang sekarang. 5. Ulangi lagi mengukur panjang karet gelang setiap penggantian beban yang lebih besar, yaitu ada 5 macam beban. Dan yang terakhir, tuliskan hasil pengukuran di dalam tabel. Pada praktikum ini digunakan sebuah karet gelang yang diukur panjang awalnya yaitu 5 cm. Kemudian, beban dengan massa yang berbeda-beda digantungkan pada karet gelang tersebut. Dan panjang karet diukur setiap kali beban ditambahkan. Dari data yang diperoleh yaitu setiap penambahan massa menyebabkan karet gelang bertambah panjang. Penambahan massa dari 10 gram hingga 150 gram menunjukkan bahwa semakin besar gaya berat, maka semakin besar pula pertambahan panjang karet gelang. Contohnya, ketika massa beban 10 gram, panjang karet menjadi 5,5 cm. Saat massa meningkat menjadi 150 gram, panjang karet bisa bertambah menjadi 10 cm. Hal ini menunjukkan bahwa gaya berat menyebabkan karet gelang meregang. Gaya berat bekerja sebagai gaya tarik yang mengubah panjang benda elastis seperti karet secara proporsional hingga batas elastisnya. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu semakin besar massa beban yang digantungkan, maka semakin besar gaya berat yang bekerja dan semakin panjang karet gelang akan meregang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara besar gaya berat dan perubahan panjang pada benda elastis. Gaya berat dapat menyebabkan perubahan bentuk atau regangan pada benda elastis seperti karet gelang. Kegiatan praktikum yang keenam yaitu perpaduan gaya. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui bagaimana dua gaya dapat bekerja bersama pada sebuah benda. Selain itu juga kita dapat mengamati dan menghitung perpaduan atau resultan dua gaya searah. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan praktikum ini yaitu ada benda berupa balok kayu dan 2 buah neraca pegas. Cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. 2. Hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. 3. Catatlah besar gaya pada masing-masing neraca pegas.
praktikum ini menunjukkan pengaruh dua gaya yang bekerja bersama pada suatu benda. Gaya-gaya tersebut diukur menggunakan dua neraca pegas dan nilai yang ditunjukkan oleh masing-masing neraca merupakan gaya yang diberikan secara searah pada benda yang sama. Jika dua gaya bekerja searah, maka gaya total atau resultan gaya adalah jumlah dari kedua gaya tersebut. Misalnya, pada percobaan pertama diperoleh gaya 1 sama dengan 9 Newton, gaya 2 sama dengan 10 Newton. Maka resultan gayanya adalah 9 Newton ditambah 10 Newton sama dengan 19 Newton. Begitupun seterusnya pada percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Resultan gaya pada percobaan kedua yaitu sebesar 21 Newton. Resultan gaya pada percobaan ketiga sebesar 27 Newton. Resultan gaya pada percobaan keempat sebesar 26 Newton. Dan resultan gaya pada percobaan kelima sebesar 31 Newton. Dari hasil ini terlihat bahwa semakin besar gaya-gaya yang bekerja secara searah, maka semakin besar pula resultan gaya yang terjadi pada benda tersebut. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini yaitu: yang pertama, jika dua gaya bekerja searah, maka resultan gaya adalah jumlah dari kedua gaya tersebut. 2. Perpaduan dua gaya searah menyebabkan benda mengalami gaya total yang lebih besar. 3. Hasil praktikum membuktikan bahwa resultan gaya dapat dihitung dengan menjumlahkan dua gaya yang bekerja pada arah yang sama. Demikianlah video praktikum kita kali ini tentang berbagai jenis gaya, mulai dari gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, hingga perpaduan gaya. Semoga praktikum ini dapat membantu kita lebih memahami bagaimana gaya bekerja dan mempengaruhi benda di sekitar kita. Sampai jumpa di kegiatan praktikum berikutnya. Terima kasih.